Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua, kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Semester ini kita masih mengawali perkuliahan secara daring, ya. Pada pertemuan pertama ini, Bu Betty akan menyampaikan silabus dan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Baru setelah itu, nanti kita akan berkenalan lebih dalam. Tentu kenalannya bukan sekedar untuk saling tahu, tetapi ada kaitannya dengan profesi yang nantinya akan kalian geluti, yaitu akuntan, ya. Gitu. Jadi untuk mata kuliah perpajakan ini itu ada 3 SKS. Ya, 3 SKS. Di mata kuliah ini nanti kalian akan mempelajari KUP. KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diaplikasikan pada pelaporan pajak dengan membuat perhitungan aplikasi pajak sampai dengan pemahaman. Jadi ada PPH, itu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. Sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Gitu. Untuk kalian yang dari SMK, yaitu untuk SMK yang akuntansi, itu tentu sudah memperoleh dasar perpajakan ini. Hanya di sini Bu Betty nanti akan memperkuat untuk yang dari SMK ya. Untuk yang dari SMK, kalian harus belajar jauh lebih giat dibandingkan teman kalian yang dari SMK. Gitu. Karena kalau dari SMA yang bukan dari SMK tentu belum memperoleh pelajaran perpajakan ini. Bu Betty beritahu bahwa untuk mata kuliah perpajakan ini adalah mata kuliah yang sangat fungsional. Pasti akan kalian gunakan di masa yang akan datang ketika kalian sudah lulus, ya. Sehingga mata kuliah ini adalah mata kuliah pokok keilmuan kalau kalian di akuntansi, ya. Mata kuliah pokok keilmuan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. There is no choice to not understand this subject, ya. You should learn this subject very well, ya, karena mata kuliah ini akan sangat digunakan, ya. Terlebih kalian nanti yang akan mengambil profesi di jalur perpajakan, entah itu menjadi fiskes. Fiskes itu adalah pegawai pajak, ataupun kalian yang akan menjadi konsultan di bidang perpajakan atau bekerja di perusahaan di bidang perpajakan. Jadi semua perusahaan pasti butuh orang pajak, ya, sehingga peluang kalian itu sangat besar, ya. Jadi Bu Betty sampaikan bahwa kalian harus memanfaatkan mata kuliah ini, harus kalian kuasai sepenuhnya dari sekarang. Mata kuliah ini sangat penting dan akan sangat berguna bagi kalian, ya. Gitu. Kemudian, apa saja yang akan kalian pelajari di mata kuliah perpajakan ini? Jadi untuk kurikulum akuntansi terkait perpajakan itu selain kalian memperoleh mata kuliah perpajakan, nanti juga akan ada praktik perpajakan, ya, praktikum perpajakan. Dan bagi kalian nanti yang akan memilih peminatan di bidang perpajakan atau semacam jurusan gitu ya, penjurusan. Nanti kalau kalian milih perpajakan, itu nanti kalian akan lebih dapat banyak lagi. Ada tentang kepabeanan atau bea cukai dan yang lainnya. Gitu.
ya. Sehingga kalian wajib punya buku sendiri. Tidak boleh pinjam karena kakak kelas kalian sudah Bu Betty peseni, tidak boleh dipinjamkan kepada adik kelas. Bukunya akan terpakai sampai kalian bekerja nanti, sehingga tidak boleh hilang. Ya, untuk mata kuliah akuntansi, mata kuliah inti keprodian, mata kuliah pokok itu buku kalian tidak boleh pinjam, harus punya dan tidak boleh dipinjamkan. Karena kalau sudah dipinjamkan kepada adik kelas, itu alamat kalian harus mengikhlaskan, gitu ya. Jadi harus kalian simpan karena kalian nanti akan menjadi accountant ya. Akan sangat berguna untuk kalian nanti ya, termasuk salah satunya adalah mata kuliah perpajakan ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sejarah praktek perpajakan di Indonesia dan juga institusi perpajakan. Kemudian yang kedua itu masuk ke ketentuan umum dan ketentuan umum perpajakan. Jadi masih teori. Kemudian yang ketiga nanti hukum pajak. Yang keempat ini masih berbicara di ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara lebih mendetail. Lalu nanti kita akan bicara pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi untuk pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap, PPh pasal 22, pasal 23, 24 ini karena 24 itu materinya tidak terlalu banyak, nanti akan digabung dengan PPh pasal 21 untuk badan, ya. Jadi wajib pajak itu ada wajib pajak orang pribadi sebagai individu dan juga dia sebagai dan juga badan. Badan itu adalah institusi gitu. Nah, itu nanti yang akan banyak kalian pelajari. Kemudian ada PPh pasal 25, 28, 29. Lalu PPh pasal 26, PPN dan PPNBM, PBB, lalu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea matre. Nah, yang dua pertemuan itu untuk UTS dan UAS. Gitu ya. Ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari di mata kuliah perpajakan ini. Ya, jadi kalian ngingetnya, oh PPh itu ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, yang tidak ada itu 27 karena sudah tidak berlaku 28 dan 29. Ketika kalian belajar perpajakan itu tidak lepas dari yang namanya peraturan. Nah, peraturan di bidang perpajakan itu selalu update ya, selalu update sehingga kalian tentu harus mengetahui terkait dengan peraturan di bidang perpajakan tersebut. Bisa diakses bebas di Google, kemudian di website Kementerian Keuangan, karena semua ini ada undang-undangnya dan ada peraturannya, gitu ya. Nah, untuk perkuliahannya itu nanti metodenya seperti apa? Akan ada ceramah, kemudian presentasi. Ini yang nanti kalian harus terbagi menjadi kelompok-kelompok dan akan mengerjakan proyek, ya, akan mengerjakan proyek. Kemudian latihan soal. Jadi di buku itu sudah ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian mengerjakan tugas-tugas, nanti akan ada kuis. Kuisnya itu dan juga tugas-tugasnya bisa lewat Elena dan kadang-kadang Bu Betty juga akan menggunakan aplikasi seperti Quizizz dan seterusnya. Gitu, ya. Kemudian ujiannya ada UTS dan UAS. Tetapi yang kalian akan lebih banyak belajar di sini ketika kalian mengerjakan latihan soal ini dan juga mengerjakan proyek ya. Nah,
Sehingga setelah perkuliahan ini nanti silahkan di grup WA kalian diskusi membuat 10 kelompok. Dan kelompok ini harus bersifat heterogen. Nah, heterogen itu artinya apa? Heterogen itu artinya beragam. Jadi tidak boleh satu kelompok isinya hanya cowok semua atau cewek semua, atau yang aktif-aktif semua, yang kelompok lainnya pendiam semua, tidak boleh. Harus bersifat heterogen. Silahkan nanti diskusikan di grup WA kalian. Ya. Kemudian kalian pertama harus memilih 10 ketua kelompok, ya. Harus memilih 10 ketua kelompok. Tentu ketua kelompok ini yang punya leadership dan juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir. Itu. Kemudian nanti presentasinya mulai dari PPH 21 yang awal-awal nanti Bu Betty akan menjelaskan. Sebenarnya Bu Betty juga sudah memiliki video-video yang ada di YouTube. Tetapi kalian perlu nanti membuat project untuk bahan presentasi supaya pemahaman kalian lebih mendalam. Nanti penilaian itu ada dari Bu Betty, dari kelompok lain, dan dari ketua kelompok, gitu ya. Dan kalian ketika belajar perpajakan ini harus bawa kalkulator dan buku tulis, bukan binder. Ya, bukan binder. Untuk sampul ini silahkan nanti bisa disampuli satu kelas seragam atau nanti menyusul juga boleh, karena ini kan tujuannya untuk memudahkan ketika Bu Betty melakukan koreksi. Tetapi karena kita masih daring, sehingga nanti tugas-tugas semuanya diupload lewat Elena, gitu. Ya. Kemudian untuk waktu presentasi kalian itu maksimal 20 menit. Silahkan kalian bisa membuat video sekreatif mungkin, bisa juga dengan animasi, tetapi tidak boleh hanya rekaman suara. Jadi ada PowerPoint-nya dan seterusnya gitu ya. Nanti presentasi ini videonya harus sudah diunggah ke grup paling lambat H-1 ya, supaya sudah dipelajari terlebih dahulu, dan sehingga nanti ketika di forum pertemuan, misalnya kalian menggunakan Zoom, menggunakan Microsoft Teams ataupun media yang lain, itu nanti kita akan lebih banyak diskusi dan menjelaskan, gitu ya. Untuk mengerjakan soal itu, soal yang ada di buku nanti sudah dikerjakan sebelumnya, ya. Jadi untuk yang pertemuan secara tatap muka online video conference langsung seperti ini, nanti untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh kelompok yang bertugas. Jadi yang ini ya. Tugas kelompok itu nanti membuat PowerPoint dan juga video, ya, video yang tadi durasinya paling banyak itu 20 menit. Ingat, materi dari buku, nanti Bu Betty akan menyampaikan bukunya yang mana. Karena kalian kalau misalnya hanya ngambil dari internet, itu sudah pasti kalian nanti akan memperoleh materi yang tidak sesuai. Karena tadi Bu Betty sudah menyampaikan bahwa di perpajakan itu aturannya selalu berubah, selalu update, sehingga kalian harus menggunakan buku yang update. Nah, nanti Bu Betty akan sampaikan, ya. Kemudian kalian harus membuat soal pemahaman materi, ini soal multiple choice, 10 soal. Pilihannya atau alternatif jawabannya adalah A sampai D, dan tentu harus ada kunci jawabannya. Selain soal yang sudah ada di buku, jadi di buku juga akan ada soal pilihan
ganda seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti kelompok itu juga akan memandu membahas soal uraian dari buku. Kalau semua anak terlebih dahulu harus sudah mengerjakan dan dikumpulkan kepada kelompok yang bertugas. Nanti kalian akan membaca lagi ketentuan-ketentuan ini ketika sudah akan memasuki masa presentasi, gitu ya. Nah, ini untuk penilaian dari kelompok lain, formatnya seperti ini. Nanti silahkan dibuat. Kemudian yang ini adalah penilaian untuk ketua kelompok, gitu. Jadi kalau untuk yang dari kelompok lain kan hanya bisa menilai performa pada saat presentasi, menjawab, dan juga penguasaan kelas. Tetapi untuk ketua kelompok itu nanti menilai keseluruhan termasuk karena kalian harus kerja tim, itu bagaimana nanti kerjasama di dalam tim itu harus dinilai oleh ketua kelompok. Tuh, ya. Jadi tidak boleh ada 1 atau 2 orang yang hanya ikut, tetapi tidak ikut kerja tim. Karena kalian adalah tim. Ya. Dan nilainya itu bukan nilai absolut. Nilai absolut itu 85, 90, 100, itu bukan yang itu, tetapi hanya ranking. Ya. Jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Dalam satu kelompok boleh ada ranking yang sama, tapi maksimal hanya untuk 2 orang. Ya. Jadi boleh ranking 2-nya ada 2 orang, atau ranking 1-nya ada 2 orang boleh. Tapi hanya untuk 2 orang yang memiliki ranking yang sama. Ketua hanya menilai anggota tim, tidak menilai dirinya sendiri. Nilai dari kelompok lain berdasarkan diskusi kelompok, bukan penilaian individu. Dan nanti nilainya itu dikumpulkan kepada komting untuk direkap. Atau silahkan di kelas kalian nanti siapa yang dipercaya untuk menjadi tempat mengumpulkan nilai ini. Nanti akan direkap di Excel. Tuh. Ya. Itu terkait dengan materi kita yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sebelum Bu Betty membuka diskusi, Bu Betty akan share ini. Nah, kita kenalan terlebih dahulu, ya. Jadi, nah ini ya. Silahkan kalian boleh membaca dan kalian harus mengunjungi channel YouTube ini, Dosen In. Di sana kalian pilih playlist yang untuk mata kuliah etika bisnis dan profesi. Tetapi bukan untuk materi-materinya terkait dengan etika bisnis dan profesi. Kalian silahkan membuka khusus untuk macam-macam akuntan di Indonesia, supaya kalian tahu dari sekarang bahwa arah kalian itu nanti akan kemana. Karena ini adalah profesi, ya. Kalian itu sekarang sedang kuliah dan mempersiapkan untuk menjadi akuntan. Jadi kalian harus tahu arah yang akan kalian tuju itu kemana, gitu ya. Nah, termasuk di sana Bu Betty menjelaskan gelar-gelar di bidang akuntansi. Jadi akuntan yang beregister negara memiliki, karena akuntan itu adalah profesi, sehingga akuntan itu punya asosiasi dan diatur oleh ketentuan. Gitu ya. Jadi ada P2PK namanya, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Bukan hanya akuntan saja, tetapi dengan profesi yang lain seperti jasa penilai atau appraisal, kemudian jasa-jasa keuangan yang lain, itu semuanya di bawah koordinasi P2PK, di bawah Kementerian Keuangan. Termasuk izin
untuk mendirikan jasa akuntan, kemudian kantor akuntan publik dan seterusnya itu juga dari Kementerian Keuangan. Ingat bahwa profesi akuntan itu adalah profesi yang dibuka dalam rangka MEA. MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN, ya. Sehingga kalian akuntan itu nanti punya peluang untuk bekerja tidak hanya di Indonesia. Pun demikian dengan saingan kalian. Kalian nanti akan bersaing tidak hanya dengan akuntan di Indonesia, tetapi di seluruh ASEAN ini. Nah, sehingga kalian harus memiliki kompetensi yang sebanding dengan akuntan-akuntan di ASEAN ini. Ini gelar ASEAN CPA itu adalah kepanjangannya ASEAN Chartered Professional Accountant. Ini adalah gelar ketika kita sudah memiliki kompetensi yang setara dengan akuntan-akuntan lain di ASEAN. Gitu, ya. Nah, ini sertifikasi-sertifikasi itu silahkan dibaca. Kalian harus mengunjungi channel YouTube ini supaya kalian tahu di sana sudah Bu Betty jelaskan terkait dengan profesi-profesi akuntan gitu ya. Ini terkait dengan Bu Betty supaya kalian tahu, dan yang terpenting dari ini adalah supaya kalian bisa mempersiapkan diri kalian dari sekarang untuk bersiap menjadi akuntan profesional, ya. Entah itu akuntan CA atau CPA menjadi auditor, ataupun ketika kalian akan berprofesi di bidang yang lain, atau ketika nanti kalian ingin membuka kantor jasa akuntan. Nah, seperti Bu Betty. Bu Betty kan juga punya kantor jasa akuntan, atau kalian misalnya nanti mau buka KAP, kantor akuntan publik dan seterusnya, ya. Karena kalian nanti yang akan menjadi penerus akuntan-akuntan di Indonesia. Itu harus kalian wajib mengunjungi channel YouTube ini supaya tahu di sana sudah Bu Betty jelaskan. Dan juga selain itu juga kalian nanti akan membuka di YouTube ini terkait dengan mata kuliah perpajakan. Jadi sudah ada banyak sekali materinya di sana. Itu sekilas terkait dengan perkenalan kita, sudah kalian baca. Selanjutnya kita akan berdiskusi apa yang belum kalian pahami.